Pertahanan adalah alat penting bagi sebuah negara dalam mencapai keamanan nasional. Rasa keamanan nasional telah berkembang sejak akhir tahun 1940-an dan mencakup wilayah kedaulatan serta keamanan penduduk. Pertahanan adalah bagian penting dari sektor publik karena tugas dan kemampuan pemerintah dalam menciptakan keamanan nasional. Pendanaan untuk keamanan nasional memiliki peran penting karena membantu menjaga kestabilan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, politik, kesehatan, serta sistem demokrasi. Yang pertama yaitu konsep ketahanan nasional muncul dan berkembang di Indonesia. Konsep itu awalnya dibuat oleh para perwira TNI yang terlibat dalam perjuangan melawan penjajah dan berbagai masalah keamanan di dalam negeri, terutama yang kemudian bekerja di lingkungan Lembaga Pertahanan Nasional dan Lahamnas, yang kemudian diganti dengan Lembaga Ketahanan Nasional dengan nama singkatan yang sama karena para perwira TNI dulu mendapatkan pendidikan dari Belanda. Saat masa penjajah, masa awalnya digunakan istilah Belanda National Weerbaarheid. Kata tersebut memiliki arti bahwa rakyat Indonesia harus kuat menghadapi berbagai jenis gangguan dan ancaman. Hal itu tidak termasuk dalam arti pertahanan, karena pertahanan hanya mencakup satu upaya yang bersifat militer. Meskipun pertahanan merupakan salah satu bagian dari ketahanan. Ketahanan sendiri lebih luas dalam pengembangannya, karena itu istilah ketahanan digunakan sebagai pengganti istilah Weerbaarheid. Dengan demikian, National Weerbaarheid berarti ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus dicapai agar proses pencapaian tujuan-tujuan nasional dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah konsep ketahanan nasional yang sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia. A. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. UUD 1945 adalah keputusan politik nasional yang diubah menjadi aturan-aturan dalam konstitusi untuk memerlukan bentuk sistem negara dengan cara pemerintahannya secara dengan jelas dan spesifik. Dengan demikian, seluruh bangsa dan negara secara dasar masuk dalam cakupan diatur dengan melalui lembaga-lembaga yang disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan norma-norma konstitusional tersebut. Yang B yaitu wawasan Nusantara sebagai landasan fisiofis. Penjewentahan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilakukan dengan memperlihatkan kondisi dan posisi geografis serta potensi dan isi yang ada di wilayah Nusantara serta sejarah perjuangan bangsa. Hal itu memberi motivasi dan semangat kepada bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan potensi berbagai aspek kehidupan nasional secara dinamis, utuh, dan menyeluruh agar identitas, integritas, dan kelangsungan pertumbuhan dalam usaha mencapai cita-cita nasional. Selain itu, konsep ketahanan nasional juga dipahami sebagai sesuatu yang bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi yang terus mengalami perkembangan, mengikuti perubahan dalam lingkungan strategis baik di skala nasional, regional, maupun global. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia kini tidak hanya berupa ancaman militer tradisional, tetapi juga meliputi ancaman non-militer seperti gangguan ekonomi, krisis kesehatan, kerusakan lingkungan, konflik sosial, penyebaran ideologi radikal, serta kemajuan teknologi informasi yang dapat berpengaruh pada stabilitas nasional. Oleh karena itu, penguatan ketahanan nasional memerlukan partisipasi semua komponen masyarakat secara komprehensif, tidak hanya pemerintah dan aparat pertahanan, tetapi juga masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Melalui tulisan tersebut, ketahanan nasional diharapkan untuk menjadi dasar yang kuat dalam menghadapi berbagai jenis ancaman dan tantangan, serta mendorong terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, sejahtera, berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan nasional Indonesia.
Ketahanan nasional menurut Bambang Pranowo adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional yang berkembang secara terpadu untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Konsep ketahanan nasional merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang, terutama sila ketiga yang menekankan persatuan dalam negara kesatuan. Ketahanan nasional dipahami dalam dua hal. Yang pertama sebagai kondisi, yaitu keadaan kehidupan bangsa yang terpadu dan terus dibina dengan mengembangkan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Yang kedua sebagai konsepsi, yaitu landasan strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional, yaitu disebut Astagatra. Astagatra terdiri dari Trigatra dan Patagatra. Yang pertama, Trigatra bisa disebut juga dengan aspek alamiah. Trigatra merupakan aspek yang bersifat relatif tetap, yaitu letak geografis. Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra sehingga memiliki posisi strategis, tapi juga rentan terhadap berbagai ancaman. Sumber daya alam yang harus dikelola secara bijak agar mendukung kesejahteraan dan kestabilan ekonomi penduduk, meliputi jumlah, penyebaran, serta kualitas sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada Pancagatra, bisa disebut dengan aspek sosial. Pancagatra bersifat dinamis dan terdiri dari 5 aspek ideologi. Nah, yang pertama ada ideologi. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa. Ketahanan ideologi tetapi tercapai jika nilai-nilai Pancasila diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat secara konsisten serta mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Yang kedua ada politik. Ketahanan politik ditandai dengan kehidupan politik yang sehat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Hal ini mencakup sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, kepemimpinan yang mewakili aspirasi rakyat, serta hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam politik luar negeri, Indonesia berupaya membangun kerjasama internasional yang saling menguntungkan ekonomi. Ketahanan ekonomi berarti kondisi ekonomi yang stabil, kuat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi harus merata, menciptakan lapangan kerja, serta melibatkan pemerintahan, BUMN, koperasi, dan sektor swasta. Indonesia juga perlu waspada terhadap pengaruh ekonomi global yang dapat merugikan negara berkembang. Lalu ada sosial budaya. Ketahanan sosial budaya menunjukkan kemampuan bangsa mempertahankan identitas budaya serta menolak pengaruh negatif budaya asing. Nilai-nilai lokal, moralitas, pendidikan, dan mentalitas masyarakat harus diperkuat agar pembangunan berjalan dengan baik. Lalu ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah kemampuan bangsa menjaga kedaulatan negara dari ancaman dalam maupun luar negeri. Sistem pertahanan Indonesia menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan peran utama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesimpulannya adalah ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa Indonesia untuk bertahan dan berkembang dengan memanfaatkan seluruh potensi nasional melalui keseimbangan antara Trigatra dan Patagatra. Indonesia dapat menjaga stabilitas kedaulatan serta mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang aman, bersatu, dan sejahtera. Kedudukan, fungsi, dan upaya mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah keadaan yang berubah-ubah dari suatu bangsa yang menggambarkan kemampuan negara untuk menghadapi sejumlah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup bangsa dan negaranya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, ketahanan nasional memegang peranan yang sangat penting sebagai dasar konseptual dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Ketahanan nasional berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas negara, mempertahankan kedaulatan, serta merealisasikan tujuan nasional sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsep yang strategis, ketahanan nasional berperan sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan di berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Dengan ketahanan nasional yang kuat, negara diharapkan mampu menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi, baik di dalam negeri maupun tingkat internasional.
Selain itu, ketahanan nasional juga berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama bagi Indonesia yang kaya akan keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Melalui ketahanan nasional, keragaman ini dapat dikelola menjadi kekuatan yang mendukung kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan ketahanan nasional tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memperkuat ketahanan bangsa. Dengan rasa cinta tanah air, semangat persatuan, dan kesadaran untuk membela negara. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan semangat perjuangan, memperkuat nasionalisme, serta melestarikan nilai-nilai budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Selain itu, keberhasilan ketahanan nasional dapat dicapai melalui pembangunan yang merata di berbagai bidang kehidupan, pembangunan ekonomi yang adil, stabilitas politik yang demokratis, serta penguatan nilai-nilai sosial budaya merupakan faktor penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Pendidikan juga memiliki peran besar dalam menanamkan kesadaran kebangsaan pada generasi muda, agar mereka menjadi bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dengan begitu, ketahanan nasional merupakan elemen kunci dalam melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan, ketahanan nasional dapat diwujudkan sehingga bangsa Indonesia dapat menghadapi beragam tantangan dan menjaga kedaulatan serta kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketahanan nasional menjadi hal penting untuk menjaga kestabilan dan keselamatan Indonesia, terutama menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang serta mempengaruhi kondisi sosial dan budaya bangsa. Fenomena ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya mengandalkan strategi keamanan biasa, tetapi juga menggali potensi dari kearifan lokal serta menerapkan model kepemimpinan yang kreatif. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak hanya berupa fisik, tetapi juga menargetkan identitas budaya dan bangsa. Sehingga diperlukan upaya pencegahan yang didasarkan pada perintegrasian nilai-nilai strategis. Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional dan partisipatif dianggap sebagai alat penting untuk menerapkan nilai lokal ke dalam kebijakan pertahanan non-militer, serta memperkuat rasa kesatuan masyarakat. Dan di sisi lain, kearifan lokal diakui sebagai dasar budaya yang bisa membantu menyelesaikan konflik dan mencegah masuknya ideologi radikal. Nilai-nilai seperti ini contohnya seperti gotong royong, toleransi, musyawarah yang turun-menurun dari generasi ke generasi berfungsi sebagai perisai budaya yang menjaga kedekatan dan ketahanan dalam komunitas. Serta secara teori, kerjasama antara pendekatan kepemimpinan, strategis, dan aspek budaya memberikan alat untuk memahami bagaimana model sosial yang berbasis ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam membentuk karakter bangsa yang terhadap radikalisme. Penelitian yang dilakukan oleh Mahfuz, Sartika, dan Kembara pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penggabungan nilai sosial dan budaya dalam pendidikan karakter dapat memperkuat rasa kebangsaan dan membantu mencegah radikalisme. Hal ini dengan relevan upaya mencegah terorisme dengan pendekatan kearifan lokal. Namun di teater masih berkembang. Perkembangan globalisasi yang semakin rumit, ketahanan nasional menjadi hal yang penting untuk menjaga kestabilan dan keselamatan Indonesia, terutama untuk menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang serta mempengaruhi kondisi sosial dan budaya bangsa. Fenomena ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya mengandalkan dari strategi keamanan, tetapi juga menggali potensi dari kearifan lokal serta menerapkan model kepemimpinan yang kreatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak hanya berupa fisik, tetapi juga menargetkan identitas budaya dan bangsa, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang didasarkan pada pengintegrasian nilai-nilai strategis. Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional dan partisipatif dianggap sebagai alat penting untuk menerapkan nilai lokal ke dalam kebijakan pertahanan non-militer, serta memperkuat rasa kesatuan masyarakat. Tapi di sisi lain, kearifan lokal diakui sebagai dasar budaya yang bisa membantu menyelesaikan konflik dan mencegah masuknya ideologi radikal.
Nilai-nilai seperti ini contohnya seperti gotong royong, toleransi, musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-menurun dari generasi ke generasi berfungsi sebagai perisai budaya yang menjaga kedekatan dan ketahanan dalam komunitas. Secara teori, kerjasama antara pendekatan kepemimpinan strategis dan aspek sosial budaya memberikan pemahaman bagaimana modal sosial yang berbasis lokasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam membentuk karakter bangsa yang tahan terhadap radikalisme. Penelitian yang dilakukan oleh Mahfuz, Sartika, dan Kembara pada tahun 2020 menunjukkan bahwa menggabungkan nilai-nilai sosial dan budaya dalam pendidikan karakter dapat memperkuat rasa kebangsaan dan membantu mencegah radikalisme. Hal ini juga relevan dengan upaya pencegahan terorisme dengan pendekatan kearifan lokal. Namun, literatur masih terbatas dalam menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diubah menjadi kebijakan kontra radikalisme. Masyarakat juga turut berperan untuk membentuk sistem keamanan. Contohnya dalam lingkungan masyarakat dibentuknya Siskampling yang dapat berfungsi menjaga keamanan bangsa. Apaan sih? Kuno. Ini loh bagus. Kagak apaan sih ini? Ini itu cara kita melestarikan budaya sendiri. Ini kan budaya luar. Ini itu budaya luar, Za. Kita itu harus mencintai budaya sendiri, Za. Dan dengerin lagu kayak gini. Udah kalian nggak usah bertengkar. Kita itu sebagai warga negara Indonesia itu harus tetap mencintai budaya kita sendiri. Meskipun kita itu termasuk Gen Z dan biasanya kita juga lebih suka lagu-lagu yang modern. Dengerin itu. Kita boleh dengerin kita, tapi kita tetap ngambil sisi positifnya, tetap melestarikan budaya kita sendiri. Gitu. Iyalah, lihat ini enak banget didengerin. Enak kan? Apaan sih, Za? Tuh kan, suka kan? Apaan sih? Enak kan, Za? Kalau melestarikan budaya sendiri itu, Indonesia tuh punya ciri khas yang bisa dibanggakan. Makanya harus mencintai budaya sendiri. Iya, ini lo dengerin, aku lagi dengerin, enak banget. Bener kan? Sal, sini, Sal. Cari bunga. Apa ini, Sal? Ini terlalu nggak sih? Ada, Safa. Sini deh. Ayo dengerin lagu Gerbang Suling. Sini. Boleh, ayo, Zah. Duduk sini. Kita dengerin Gerbang Suling ya.
mungkin yang terbayang adalah militer dan pertahanan negara. Tetapi sebenarnya ketahanan nasional juga dibangun di tempat seperti ini. Kampus. Kampus bukan sekadar tempat kuliah dan cari nilai. Disinilah pola pikir dibentuk, disinilah mahasiswa belajar berpikir kritis, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Ancaman modern seperti hoax, radikalisme, dan polarisasi sering menyasar generasi muda. Kalau mahasiswa mudah terprovokasi dan tidak mau mencari kebenaran, maka ketahanan nasional bisa melemah dari dalam. Sebaliknya, ketika mahasiswa aktif berdiskusi, mencari data sebelum percaya, dan berani berbeda pendapat tanpa memecah persatuan, disitulah ketahanan nasional diperkuat. Kampus adalah tempat lahirnya calon pemimpin, ekonom, pendidik, dan pengambil kebijakan masa depan. Artinya, menjaga ketahanan nasional hari ini sama dengan mempersiapkan generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Karena pertahanan di zaman sekarang bukan hanya soal menjaga wilayah, akan tetapi menjaga kualitas manusia yang akan memimpin bangsa ini. Balai desa mungkin terlihat sederhana, bangunannya tidak megah, ruangnya tidak besar, namun dari tempat seperti inilah ketahanan nasional dimulai. Di balai desa, masyarakat bermusyawarah, menyelesaikan masalah bersama, mencari solusi tanpa konflik. Ketahanan nasional bukan hanya soal pertahanan militer, tapi juga tentang stabilitas sosial. Ketika bantuan tersalurkan dengan adil, ketika warga merasa didengar dan dihargai, maka kepercayaan terhadap negara akan tumbuh. Sebaliknya, jika komunikasi terputus dan masalah dibiarkan, konflik kecil bisa berkembang menjadi perpecahan besar. Dan ketahanan nasional juga pasti tumbuh dari kebersamaan masyarakatnya. Ketahanan nasional tidak hanya dijaga di batas negara, namun ia juga dijaga di lingkungan terdekat kita. Seperti Polsek. Polsek hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Setiap patroli, setiap laporan yang ditangani, setiap mediasi yang dilakukan adalah bagian dari menjaga rasa keamanan dan ketertiban. Ketahanan nasional di bidang keamanan dan sosial dimulai dari lingkungan yang tertib dan masyarakat yang saling percaya. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang warganya merasa aman dan aparatnya bekerja dengan integritas. Ketahanan itu dijaga setiap hari di tengah masyarakat. Tempat ini mungkin terlihat biasa saja, ramai, padat, bersuara tawar-menawar. Tapi dari sinilah salah satu kekuatan bangsa sebenarnya berdiri. Pasar bukan hanya tempat jual beli, pasar adalah jantung ekonomi rakyat. Setiap pagi, pedagang datang membawa harapan. Mereka menggantungkan penghasilan untuk keluarga dari transaksi kecil yang terjadi hari ini. Setiap pembeli datang membawa kebutuhan, mencari harga yang terjangkau agar dapur tetap mengepul. Disinilah ketahanan nasional di bidang ekonomi diuji setiap hari. Ketika harga stabil, masyarakat tenang. Ketika pasokan lancar, pedagang bisa bertahan. Ketika daya beli kuat, roda ekonomi terus berputar. Namun jika harga melonjak drastis, jika barang langka, jika pendapatan menurun, bukan hanya pedagang yang terdampak, tapi stabilitas sosial bisa ikut terganggu. Karena ekonomi yang lemah bisa memicu keresahan. Ketahanan nasional seringkali dipahami sebatas kekuatan militer dan sistem keamanan negara. Padahal, ada kekuatan lain yang jauh lebih mendasar, kekuatan moral dan spiritual bangsa. Dan tempat seperti inilah tempat ibadah menjadi salah satu fondasinya. Di sini, manusia belajar tentang kebaikan, belajar tentang kejujuran dalam sikap, kesabaran dalam ujian, dan ketulusan dalam berbagi.
Di sini pula kita diajarkan untuk saling menghormati, untuk memahami bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kenyataan yang harus diterima dengan kedewasaan. Indonesia adalah bangsa yang lahir dari keberagaman, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, dan berbeda keyakinan. Namun, justru dalam keberagaman itulah persatuan diuji. Ketika toleransi mulai luntur, ketika perbedaan dijadikan alasan untuk membenci dan memecah, maka persatuan bangsa akan melemah dan ketahanan nasional pun menjadi rapuh. Ketahanan nasional di bidang sosial dan ideologi tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan aturan, tetapi melalui sikap saling menghargai dan kehidupan sehari-hari. Tempat ibadah bukan sekadar ruang untuk berdoa, ia adalah ruang pembentukan karakter, ruang pembelajaran nilai kemanusiaan, ruang di mana hati ditempa untuk menjadi lebih bijaksana. Karena bangsa yang benar-benar kuat bukan hanya bangsa yang kokoh secara fisik dan pertahanan, melainkan bangsa yang damai dalam keberagamannya. Dan ketahanan sejati itu tidak selalu dimulai dari senjata atau kekuasaan. Ia dimulai dari kesadaran, dimulai dari sikap, dan pada akhirnya dimulai dari hati.